FTT itu jadi kolateral. Jadi kalau kalian tahu misalnya kalian beli saham ABC nih ya, saham ABC, misalnya kalian punya ABC seharga 100M nih. Ini kalian bisa lakukan yang namanya repo. Dia tuh basically nge-repo FTT. Yes. Repo tuh dijaminin. Jadi saham dijaminin. Misalnya contoh, gue punya saham BCA nih, 100 miliar. Gue bilang ke sekuritas gue mau repo ini. Biasa kalau BCA dikasihnya besar, bisa 80% karena gue jaminin semua. Bisa dikasih 80 miliar. Tapi kalau misalnya saham yang nggak liquid atau saham yang lebih kecil, itu bisa dikasih misalnya cuma 40 miliar gitu. Nah ini bisa dipakai nih buat apa? Buat beli saham lagi. Misalnya ini bisa dipakai untuk beli BCA lagi. Bisa begitu. Bisa pakai beli BCA lagi kan. Cuman ini ya, ini adalah kalau gue sama bro kakak kan, slide dia ada yang inget nggak? Ladies, liquor, leverage. Ini pergerakan market yang kita haramkan. Yes. Sebagai fund manager, gue dan dia haram. Nggak boleh main begini. Banyak yang begini di Indonesia, banyak. Jangan diikutin, itu sesat dan itu bisa mati. Kenapa? Karena ketika ininya turun sedikit, ininya habis, mati dia jadi nol. Margin call, ditelepon sama sekuritasnya. Kenapa? Karena gue pernah di posisi ini 2020. Yang kalian tahu gue beli BRI itu kayak gini gue belinya. Gue pakai leverage luar biasa belinya. Itu kalau waktu itu nggak V-shape recovery ya mungkin nggak ada gue di sini. Yes. Ya. Apakah itu bagus? Nggak, jelek sekali. Dan itu move yang kita harapkan. Itu kan gue masih 19 tahun. Ya. Tapi gue sekarang lebih bijak, itu nggak boleh main begini. Jadi kita nggak pernah kayak punya misalnya aset Bitcoin, misalnya ini 300 aja lah gitu kan. 300 ini nggak pernah kita apa-apakan, nggak kayak FTT di collateral terus diinvest lagi. Lu kalau main begitu tuh ujung-ujungnya pasti mati. Gue lihat banyak banget pelaku pasar yang matinya itu di sini. Karena nge-leverage. Jadi mereka jaminin. Jadi kalau kalian lihat porto-portonya, oh kelihatannya besar, itu mereka misalnya porto cuma 50M. Itu di repo jadi 100. Uang sekuritas. Bagus nggak? Nggak. Bisa bawa sial nggak? Bisa bawa malapetaka. Karena ini kelakuan orang sombong biasanya begini. Berarti dia bisa yakin marketnya harganya nggak turun di bawah harga tertentu. Yang kita berdua tahu. Ya. Kita pun gini loh. Sampai Bitcoin 20.000. Sedih nggak? Ya mungkin menangis sedikit ya. Cuman kita nggak bangkrut. Ngerti nggak? Karena posisi kita nggak pernah ada beginian. Sedangkan kalau udah beginian, itu posisi di 50.000 udah mau kencing di sana. Karena habisnya semuanya. Ngerti nggak? Posisinya habisnya semuanya. Mulai lagi dari nol. Balik jadi gembel. Nah, kalau kalian mau belajar balik jadi gembel, pakailah cara ini balik jadi gembel. Ya pertanyaan kalau Bitcoin 20.000 gimana? MicroStrategy bangkrut nggak kira-kira? Nah itu. Jadi itu pertanyaannya. Yes. Jadi gembel nggak? Gembel lagi dia. Yachtnya dijual itu. Sama apa gambar Claude Monet-nya itu dijual. Jadi apakah itu betting yang kita willing to risk? Buat orang lain aja ya bro ya. Kita cukup happy dengan posisi Bitcoin yang biasa-biasa aja. Ya kalau ada koin-koin kecil kan kayak BNB, bersyukur kan 900 gitu. Iya. Ya bukan BNB lah ya, BGB udah naik berapa kali. Cuman nggak gede kita kan masuknya kecil. Yes, cuman buat perspektif aja. Dalam artian teman-teman tuh juga ini yang kadang salah kaprah juga ya. Iya. Karena banyak yang kayak nggak mengamini apa yang kita ajarin terus habis itu komplain. Nah ini contohnya nih. Misalnya ada koin A, koin B, koin C. Kita kan misalnya bilang oke, 70 kalian bisa masuk BTC ya. Terus ini misalnya 2,5% kalian bisa masukin koin A. Ya. 2,5 koin B, 2,5 koin C, atau 5 lah bahkan, atau 5 atau 2,5 terserah. Kalau ini sampai 0 pun rugi nggak kalian? Enggak, karena nggak mungkin lu bisa investasi atau market apapun ya. Lu untung semuanya. Itu semua orang kaya. Nggak ada orang jualan di bawah. Lu beli semua aset aja. Ya. Jawabannya kalau ada satu posisi yang bisa bikin kalian kayak gini, terus kalian sampai 0, terus kalian menangis, ini kalian yang goblok. Gitu. Karena ada satu posisi ini bisa naik nih 5 kali. Ini 0. Ya mungkin ada D, naiknya 10 kali. Ujungnya porto kalian
untung. Position sizing tuh matters. Gitu. Jangan kalian nggak bisa apa namanya resiko manajemen. Lu masuk satu ini nggak cuma kripto ya, saham berlaku juga. Lu punya saham anchor-nya yang besar, Yes. lu masukin ke yang kecil, ada yang naik ya silahkan happy. Kalau ada yang nol jangan menangis. Jangan yang beginian lu all in, lu ngerepo lagi. Nah, Cuman reponya paling gampang kalau di kripto ya ini. di ke kanan derivatif. di mentokin. Nah, tuh gitu. Ke derivatif terus slidernya di 3x ya, 5x gitu. Gitu. Jangan di slide gitu loh. Ya. Tapi bang, Bahaya. makanya gue cari nih muka-mukanya ada nggak di sini kayak gitu? Oh nggak ada ternyata. Berarti waras semua. Berarti siapa yang rugi itu? Kalian tuh ngisi 1.100 orang. Ini kan gue random sampling kan. Ya. Ntar gue undang lagi ke depan. Gue random sampling karena gue penasaran gitu kan ada yang teriak. Rugi koin ini. Mana manusianya? Ya? Gak ada yang rugi berarti sini ya? Oke. Berarti ilmunya nyampe bro. Ya. Ilmunya Ya makanya nyampe. minggu depan kita panggil lagi ya. Kita panggil lagi. Ya? Oke. Semoga bermanfaat. Ya. Nanti ini kalian buat bisa refresh lagi. Kita upload ya bro ya. Yes. Biar bisa refresh lagi. Bisa belajar lagi. Semoga dapat ilmu ya. Hari ini ya. Siapa yang cita-cita punya fund di sini? Nggak ada, cuma 3. Oke. Yang lain cita-cita apa? Jadi apa? Bapak rumah tangga? Ngaso aja kalian cita-citanya. Ngaso. Kebanyakan ngaso. Oke. That's a wrap.